Dalam video saya kali ini di channel Heri Petani Indonesia akan membuatkan tutorial mulai sebelum pindah tanam, nutrisi dan apa saja yang saya kocorkan di lubang tanam. Kemudian yang kedua adalah tata cara melakukan pindah tanam. Kemudian di usia berapa, di daun berapa. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan pertama 7 hari setelah pindah tanam. Dalam hal budidaya tanaman cabai memang membutuhkan perawatan yang ekstra sekali teman-teman, apalagi tanaman cabai ditanam di musim penghujan. Notabene tanaman cabai tersebut akan rawan sekali terserang penyakit layu fusarium, busuk pangkal batang, kemudian layu bakteri. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sering kontrol tanaman tersebut, kemudian usahakan gulma di jarak antar bedengan tersebut dibersihkan, dan rumput-rumput yang di bawah tanaman pohon cabainya juga harus dibersihkan, tujuannya agar sarang kutu-kutuan bisa diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video dari mulai pindah tanam sampai nanti pemupukan yang kedua, teman-teman. Tolong disimak dan dilihat videonya agar teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan tata cara saya. Sebelum tanaman cabai dilakukan pindah tanam, teman-teman, saya akan melakukan pengocoran. Pengocoran kali ini yang saya pergunakan adalah asam humat power soil, kemudian si karbon, dan yang ketiga adalah kalha, teman-teman. Itu saya kocorkan di lubang tanam dengan dosis asam humat power soilnya 20 liter air saya menggunakan 4 sendok makan, kemudian si karbonnya saya menggunakan 4 sendok makan, kalhanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian saya larutkan dan saya masukkan ke jerigen yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pengocoran, entah itu untuk pemupukan dan juga pengocoran sebelum saya lakukan pindah tanam. Dan ini teman-teman, saya berangkat ke kebun untuk melakukan pengocoran asam humat power soil, kemudian si karbon, yang ketiga adalah kalha, teman-teman. Untuk dosisnya, satu lubang tanam saya kocor 100 ml air. Ini saya ambil dari bedengan yang paling ujung. Ini teman-teman, di saat di daerah lain ataupun di tempat lain lagi musim kemarau, tapi di daerah kami tetap airnya selalu mengalir di parit ataupun jarak antar bedengan, karena di tempat kami setiap hari diguyur hujan, paling tidak hujan itu hanya 1 minggu, teman-teman. Dan tata pengocorannya insya Allah teman-teman sudah pada tahu semua. Dan ini teman-teman bibitnya, bibit Orion F1. Ini sudah memasuki daun kelima, teman-teman.
Biasanya saya kalau melakukan pindah tanam itu di daun minimal daun 7, kemudian maksimalnya daun ke-10. Tapi karena cuaca di tempat kami setiap hari diguyur hujan, kemudian kondisinya sedang redup, maka saya lakukan pindah tanam dan alhamdulillah bibitnya sangat bagus sekali. Teman-teman jangan menanyakan usia bibitnya berapa minggu ataupun berapa bulan, karena setiap penyemaian itu mempunyai cara yang berbeda teman-teman. Kadang-kadang saya 1 bulan sudah masuk ke daun ketiga ataupun keempat, kadang-kadang teman-teman masih di 3 daun, kemudian juga sebaliknya, saya 3 daun teman-teman sudah masuk ke daun yang keempat ataupun kelima. Jadi lihat kondisi bibitnya saja teman-teman. Jika bibitnya sudah masuk ke daun kelima, minimalnya itu bisa dilakukan pindah tanam, dan usahakan jangan dilakukan pemupukan untuk bibitnya jika teman-teman belum tahu dosisnya. Ini bibitnya teman-teman, alhamdulillah kondisinya sangat bagus sekali bibitnya, walaupun masih kecil-kecil. Resikonya kalau terkena panas, jika media yang ada di pot tray itu pecah, biasanya layu. Tapi teman-teman jangan takut, nanti setelah dilakukan pindah tanam, kemudian lakukan pengocoran sampai jenuh air, tujuannya agar jika matahari sedang panas-panasnya, bibit yang kita pindah tanamkan tidak layu. Walaupun layu hanya sekedarnya saja teman-teman, nanti sorenya juga bisa bagus kembali. Kemudian cara pindah tanam sebenarnya teman-teman sudah pada bisa semua, tapi ini nanti akan saya contohkan agar teman-teman juga tidak gagal paham bagaimana tata cara saya untuk melakukan pindah tanam. Makanya tonton videonya, jangan bertanya segala sesuatu yang sudah saya jelaskan teman-teman, intinya seperti itu. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah untuk mengeluarkan bibit dari pot tray ini, yaitu dengan cara teman-teman menekan bawah pot tray-nya. Usahakan ditekan, kemudian baru dicabut seperti itu. Jika teman-teman langsung cabut, posisi media tanam itu masih nempel di pot tray-nya, biasanya tanaman cabai itu akarnya terputus dan media tanamnya tidak ikut ke akar tanaman cabai tersebut. Nanti terjadi adalah akan menjadi layu seperti ini, baru dimasukkan ke lubang. Usahakan dikecek dulu teman-teman, ataupun dibuat lubang menggunakan alat-alat lainnya, agar tujuannya untuk mempermudah pindah tanam bibit tanaman cabai yang kita budidayakan tersebut teman-teman. Setelah itu baru dimasukkan tanah secukupnya saja. Nanti sambil berjalan ke waktu baru ditambahkan lagi tanah, tujuannya agar bibit yang kita pindah tanamkan itu tidak goyah jika terkena hujan setiap hari. Yang kedua juga sama tata caranya, yaitu dengan memencet bawah pot tray-nya kemudian baru dicabut. Itu lebih aman daripada nanti langsung dicabut, akarnya akan terputus. Nanti setelah pindah tanam ini selesai, baru saya melakukan pemupukan pertama. Maka dari itu silahkan tonton videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Dan kemudian setelah pindah tanam sudah selesai dilakukan teman-teman, langkah yang kedua adalah melakukan pemupukan di saat usia tanaman cabai sudah memasuki 7-10 hari setelah pindah tanam. Untuk pemupukan kali ini, pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah KLH, kemudian yang kedua adalah NPK 1616 Cap Tawon, kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil teman-teman. KLH juga sangat bagus sekali untuk perawatan tanaman cabai. Kemudian NPK 1616 juga pupuk seimbang, yaitu sudah komplit, ada N-nya, ada P-nya dan juga ada K-nya. Pupuk tersebut bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Kemudian untuk dosisnya nanti silahkan disimak videonya.
berapa dosis yang akan saya berikan untuk pemupukan pertama tanaman cabai saya Orion F1 teman-teman. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, usia tanaman cabai saya sudah memasuki 15 hari setelah pindah tanam, dan saya juga akan melakukan pemupukan yang kedua. Disimak videonya, pupuk yang saya pergunakan apa, kemudian dosisnya berapa. Hasil dari pupukan kemarin juga sangat lumayan bagus seperti ini kondisinya. Ini usianya sudah 15 hari setelah pindah tanam. Dan sampai saat ini saya belum melakukan penyempraian teman-teman. Biasanya saya melakukan penyempraian menggunakan insektisida ataupun fungisida di saat sudah saya lakukan pemupukan yang kedua teman-teman, baru saya lakukan penyempraian. Usahakan parit jarak antar bedengan itu dibersihkan. Kemudian jika ada gulma ataupun rumput yang ada di bawah ataupun di lubang tanaman cabai, usahakan dibersihkan. Tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, entah itu kutu kebul, trip, dan juga tungo. Ini kondisinya alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus sekali di usia 15 hari setelah pindah tanam. Kemudian pupuk apa saja yang saya pergunakan nanti, makanya ditonton videonya teman-teman. Insya Allah apa yang teman-teman jalani jika mengikuti tata cara yang saya berikan di video ini, insya Allah hasilnya pun juga sama. Yang terpenting adalah proses lahannya sebaik mungkin. Pupukan yang kedua ini saya hanya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil dengan dosis 1 kilo untuk 5 gayung. 5 gayung nanti akan saya bagi menjadi 5 jerigen. Jadi 1 jerigen itu 1 gayung. Jadi dosisnya NPK 1616 1 gayung saya menggunakan 200 gram, kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Nanti kemudian baru saya larutkan. Setelah saya larutkan baru saya bawa ke kebun, karena ini lahan yang keempat ini tempatnya agak jauhan, makanya nanti pengadukannya saya lakukan 5 jadi gampang, 5 satu bungkus. Kebetulan di sana 5 satu bungkus bisa dikocok di tengah-tengahnya air ataupun sumber air yang bisa digunakan airnya untuk melakukan pemupukan tanaman cabai ini. Ini teman-teman, seperti biasa saya dibantu oleh keluarga kami karena kondisi saya lagi kurang sehat. Ini caranya, ada air di sampingnya, nanti dosisnya berapa, kemudian langkah berikutnya seperti apa yang akan saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya Orion F1 teman-teman. Ini 1 gayung untuk 20 liter air. Tadi saya mengatur pupuknya 5 gayung, berarti 1 gayung yaitu 200 gram. Usahakan pemupukan jangan sekali-kali mengenai pangkal batangnya teman-teman, karena pupuk NPK 1616 itu adalah pupuk kimia, takutnya nanti membuat pangkal batang tanaman cabai tersebut akan menjadi melepuh ataupun seperti tersiram air bila terkena pupuk teman-teman. Untuk dosisnya, 1 pohon tanaman cabai saya kocor 50 ml air. Usahakan jangan sampai mengenai pangkal batangnya teman-teman, dan usahakan dosisnya pun juga disesuaikan, jangan sampai terlalu tinggi terkecuali menggunakan pupuk-pupuk organik. Setelah itu nanti besoknya biasanya saya lakukan penyempraian.
Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, tutorial lengkap dari mulai pindah tanam, dari mulai pemberian nutrisi sebelum pindah tanam. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas supportnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berkah dan senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Teman, ini tip buat teman-teman semua. Jika menanam tanaman cabai di musim penghujan, usahakan nanti setelah masuki fase generatif, yaitu fase pembungaan, lakukan pemupukan itu dengan cara ditabur. Sekali lagi saya mohon maaf saya ucapkan kepada teman-teman semua jika saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.